Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramdhani, mahasiswa Universitas Riau, program studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran kontekstual dan pembelajaran problem-based learning. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, cek video slide ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kontekstual dan pembelajaran problem-based learning. Materi pertama yaitu mengenai pembelajaran kontekstual. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Menurut Depdiknas 2002, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi di dunia nyatanya siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tadi kan kita telah membahas mengenai pengertian pembelajaran kontekstual. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu mengenai metode pembelajaran kontekstual. Metode pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dari konteks yang terbatas. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke materi berikutnya, yaitu mengenai komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Siswa dituntut untuk membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatannya dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua ada menemukan atau inquiry. Prinsip ini mempunyai seperangkat siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan, dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh siswa hasil menemukan sendiri. Lalu yang ketiga ada bertanya atau questioning. Kegiatan ini sangat menunjang setiap aktivitas belajar karena setiap pengetahuan yang dimiliki seseorang biasanya dimulai dari bertanya. Lalu yang keempat ada masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, baik itu antar teman sejawat, kelompok, dan antara yang tahu dan yang belum tahu. Komponen yang berikutnya yaitu pemodelan. Suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Contohnya, ketika seorang siswa memenangkan lomba baca puisi, lalu ia diminta untuk mendemonstrasikan keahliannya di depan teman sekelasnya, maka siswa itu dikatakan sebagai model. Lalu yang kedua, refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang hal-hal yang dilakukan pada masa lalu. Lalu yang terakhir, penilaian yang sebenarnya. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan siswa. Gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran. Oleh karena itu, asesmen dilakukan sepanjang proses dan kegiatan nyata yang dilakukan siswa saat melakukan pembelajaran. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa kelebihan dari model pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Lalu yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlihat lebih aktif. Lalu yang keempat, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kelebihan dari model pembelajaran kontekstual, kita lanjutkan lagi mengenai kelemahannya. Apa-apa saja kelemahan dari model pembelajaran kontekstual ini? Yang pertama, siswa yang berkemampuan dan yang tidak terlihat sangat jelas. Dan selanjutnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri siswa. Lalu yang kedua, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Lalu yang ketiga, tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model ini.
Lalu yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran, dengan model ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Lalu yang kelima, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah tadi kita paham mengenai pembelajaran kontekstual, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran problem-based learning. Apa sih pembelajaran problem-based learning ini? Jadi, problem-based learning atau yang disingkat PBL adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Lalu, dari masalah ini, siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya, sehingga dari ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai tujuan pembelajaran problem-based learning. Tujuan yang ingin dicapai oleh PBL adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran mengenai komponen pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning ini sendiri memiliki 5 komponen utama, yang dimana setiap komponen memiliki poinnya tersendiri. Komponen yang pertama yaitu integrated learning. Poin yang pertama, pembelajaran mengintegrasikan seluruh bidang pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran bersifat menyeluruh, melibatkan aspek-aspek perkembangan anak. Lalu yang ketiga, anak membangun. Lalu kita lanjutkan lagi ke komponen yang kedua, yaitu contextual learning. Poin pertama, anak belajar sesuatu yang nyata, terjadi, dan dialami dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, merasakan langsung manfaat belajar untuk kehidupannya. Lalu kita lanjutkan lagi ke komponen PBL yang ketiga, yaitu constructive learning. Poin yang pertama, anak membangun pemikirannya melalui pengalaman langsung. Lalu yang kedua, learning by doing. Kita lanjutkan lagi ke komponen yang berikutnya, yaitu active learning. Anak sebagai subjek belajar yang aktif menentukan, melakukan, dan mengevaluasi. Nah, komponen yang terakhir yaitu learning interesting. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak karena anak terlibat langsung dalam menentukan masalah. Sama halnya seperti pembelajaran kontekstual, pembelajaran problem-based learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning ini. Kelebihan yang pertama, pemecahan masalah sangat efektif digunakan untuk memahami isi pembelajaran. Lalu yang kedua, menjadikan aktivitas pembelajaran siswa lebih meningkat. Lalu yang ketiga, membantu siswa mengetahui bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu yang kelima, siswa menjadi lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai kelebihan dari pembelajaran problem-based learning, sekarang kita akan bahas mengenai kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut tidak bisa dipecahkan. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Lalu yang ketiga, jika tidak memberikan pemahaman dan alasan yang tepat kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran kontekstual dan pembelajaran problem-based learning. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.